Halo Rimbawan Muda, selamat datang di Pelestari Pods episode 1 dengan aku Rona. Dan aku Anandio. Wah, nggak kerasa banget ya Nan, akhirnya konten yang kita tunggu-tunggu datang juga. Bener banget, apalagi nih di Pelestari Pod episode 1 ini kita sudah kedatangan 2 narasumber sekaligus yang kece banget. Mantep banget, pasti teman-teman Rimbawan Muda udah penasaran nih, langsung aja yuk kita kenalan sama narasumber pada episode kali ini. Selamat datang Mas Danis dan Mas Syafaat. Halo teman-teman. Boleh nih langsung kenalan dulu sama Rimbawan Muda. Oke, perkenalkan, saya Dani Saroni, Kehutanan Angkatan 2018 dan tahun ini diamanai menjadi Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafaat. Kebetulan saya berada di Angkatan 2018 dan saat ini diamanai sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, kalau dari Mas Danis dan Mas Syafaat sendiri ini nih, kalau semisal kita sering denger tuh aktif banget yang namanya organisasi ya. Nah, mungkin bisa nih sharing ke Rimbawan Muda, apa aja sih organisasi yang diikuti sama Mas Danis dan Mas Syafaat? Mungkin mulai yang ada di dalam kampus ataupun di luar kampus. Oke. Apa nih? Duluan. Oke, aku dulu aja. Oke. Boleh, Mas. Mungkin aku nggak cerita tentang apa aja organisasi yang aku ikuti, tapi sedikit pengalaman aja ya dari organisasi. Dulu di saat mahasiswa baru, dulu aku terjun di LEM juga di Kementerian Sosial Masyarakat. Karena apa? Dulu kan maba kan masih ini ya, masih hype-hype-nya untuk berkontribusi langsung bagi masyarakat dan sebagainya gitu. Dan kebetulan di Sosmas itu ada namanya satu program kerja, program kerja di kami namanya Kampung Binaan. Nah dari situlah mulailah aku cinta pada LEM ini, aku cinta pada organisasi dan sebagainya. Karena dari sana melihat warga yang kami bantu, melihat after itu dan terima kasih dari warga, terus kebermanfaatan pada warga sekitar dan sebagainya, itu membuat ya akhirnya saya jatuh cinta lah pada lembaga ini. Mungkin nggak Mas? Oke, luar biasa banget ya Mas Danis ya. Kalau ya awal-awal maba sih sebenarnya juga sama ya, karena saya pernah juga bareng sama Mas Danis di Sosmas juga di LEM tahun 2018 ya Nis ya. Iya. Itu kita pernah berjuang bareng lah di Sosmas. Tapi kalau dari di kampus sendiri, terutamanya di Fakultas Kehutanan ya alhamdulillah sudah lumayan banyak. Karena saya berpikir bahwa apalagi ini saya banyak masuk organisasi perlu banyak teman gitu. Nah kalau untuk di luar juga ya ada beberapa, tapi beberapa unit kegiatan mahasiswa yang mungkin basically udah punya gitu loh, kayak misalnya bulu tangkis, nah itu pengen meningkatkan lagi dan dapat lawan yang baru seperti itu. Oke, jadi kan Mas Danis sama Mas Syafaat ini udah ikut organisasi dari maba ya Mas. Nah terus kita tuh sering dengar banyak teman-teman bilang kalau kita ikut organisasi itu sering menyita waktu, apalagi di kehidupan akademiknya Fakultas Kehutanan tuh laprak tuh jadi cukup penting juga kan Mas. Menurut Mas Syafaat dan Mas Danis tuh gimana sih tips and trick cara membagi waktu antara kehidupan organisasi dengan kehidupan akademik? Boleh Mas Syafaat dulu? Oke, kalau dari aku pribadi ya, dulu pas memang awal-awal masuk, memang nggak kepikiran buat fokus ke akademik ya, kalau aku ya, karena aku berpikir aku kan juga sebagai mahasiswa perantau jadi butuh banyak teman, butuh banyak pendapat, terus harus kayak gimana. Tetapi pas naik semester 2 tuh pas masih awal-awal, aku mencoba buat mind mapping gitu loh, atau membuat manajemen semacam buku besok ini kegiatannya apa aja sih. Terus harus ngelis tuh, jadi kayak buat kertas, kemudian dicentang-centang gitu. Oh ini yang udah berjalan, oh ini yang sudah, ini yang belum. Jadi kayak strukturnya itu enak gitu loh. Dalam sehari itu kita bisa ngapain aja gitu. Jadi walaupun ada kegiatan yang mendesak atau kegiatan yang mungkin di luar dari schedule itu nggak usah gitu loh. Jadi karena udah buat timeline, udah buat listnya itu. Jadi memang harus betul-betul terpaku sama itu, seperti itu. Kalau Mas Danis gimana Mas? Oke, aku nyambung ya. Nggak akan denial tentang laprak, tentang akademik yang di kehutanan, terutama kita di agro ini ya, yang luar biasa banyak sekali. Nanti ini spill ya untuk apa ya, sorry.
Jadi nanti laprak ya memang seperti itulah, nanti teman-teman bisa rasakan sendiri. Terus tidak denial juga bahwa kita di sini salah satu tujuan utama kita kan untuk akademik juga. Iya. Amanah orang tua kan untuk akademik kan gitu. Betul sih, aku setuju sama Syafaat. Kita buat mind mapping, kita buat life plan kayak gitu. Dimana dari situlah kita tahu skala prioritas yang mana yang bakal kita ambil, yang bakal kita tempuh dari kecil, dari skala kecil per hari maupun dalam skala besar per semester mungkin atau per tahun kayak gitu. Iya. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, jadi kayak harus tahu prioritas mana yang harus kita lakuin duluan gitu ya kali ya Mas? Benar. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Nah kan udah lama nih ikut organisasi, pasti manfaat yang didapetin tuh banyak banget kan Mas. Nah kira-kira manfaat yang didapetin dari ikut organisasi itu apa aja sih Mas? Manfaat organisasi ya. Mungkin kalau aku bicara sekarang sedikit ini ya, sedikit tanggung karena aku belum demis ya gitu. Masih aku pun masih dalam tahap berdinamika juga, berproses juga dalam suatu organisasi. Mungkin nanti ketika udah demis bolehlah kita selesaikan lagi. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah ikut organisasi atau ikut sesuatu di luar akademik itu juga merupakan sebuah rasa syukur kita di UGM ini. Karena apa? Akan sangat sayang sekali ketika teman-teman diamanai udah dapat di UGM nih, udah dapat dengan lingkungan yang luar biasa gini, nggak dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan salah satunya lewat organisasi, entah itu seperti kami, LEM DPM, ataupun nanti UKM, ataupun HMM, ataupun BSO. Itu sangat menunjang sekali lah, kayak gitu. Apa tadi manfaat ya? Iya. Kalau manfaat, kalau aku pribadi mungkin sebelum menjadi ketua itu memang udah pernah menjabat juga gitu di luar, dan kebetulan memang organisasi itu menurutku sangat melatih kita untuk berpublic speaking. Kalau aku ya, mungkin semua gimana caranya kita tuh bisa berani untuk ngomong ke depan umum, walaupun itu sebenarnya kadang masih ngeblank, tapi intinya berani dulu gitu loh. Terus juga kemudian yang aku mikir bagaimana cara kita manajemen orang tuh gimana cara mengatur, oh ini kamu punya tupoksi ini nih, kamu punya tugas ini, nanti kita bagi ya. Nah itu salah satu bentuk yang menurutku susah untuk diatur, tapi ketika kita udah berorganisasi itu bakal tahu, oh ini tugasku sampai mana kayak gitu. Kalau ada aku kayak gitu. Nah, dari Mas Danis dan Mas Syafaat ini kan dibalik manfaat yang tadi sudah banyak banget itu yang bisa diraih, pasti ada tujuan dalam mengikuti organisasi-organisasinya. Nah, mungkin bisa berbagi nih ke Rimbawan Muda, apa sih tujuan awal dari Mas Syafaat maupun Mas Danis dalam mengikuti organisasi? Oke, siapa dulu nih? Boleh Mas Syafaat dulu. Oke. Kalau tujuan dari aku masuk organisasi, tujuannya bener ya? Iya benar. Aku nggak kepikiran sih buat masuk di organisasi UGM ya, karena jujur aku agak kesulitan awalnya karena dulu masih belum terlalu bisa menyelesaikan bahasa aku kamu. Nah jadi kayak aku kamu tuh kayak jijik banget gitu loh. Nah iya sumpah aku tuh kayak mikir ini jijik banget pakai aku kamu, kan kalau di daerahku tuh pakai kau. Nah jadi kayak butuh penyesuaian, tapi aku berpikir dengan aku masuk berorganisasi, aku bisa melatih cara aku ngomong, terutama cara aku ngomong, kemudian juga bagaimana aku juga punya dapat relasi sih, itu yang paling penting. Tujuan dari aku masuk organisasi itu. Oke. Kemudian untuk Mas Danis apa nih tujuannya? Banyak sih kalau Danis. Banyak banget sih, nggak cukup ini kayaknya. Nggak. Tujuan utamaku dalam organisasi mengembangkan diri, udah itu aja. Di luar akademik ya tentunya, karena akademik kan sebuah kewajiban. Di luar itu mungkin public speaking, manajemen sesuatu, entah itu program kerja ataupun itu SDM itu sendiri, relasi, terus bagaimana kita memposisikan diri, entah itu nanti ke dekanat, ke rektorat ataupun ke teman-teman sendiri sebagai sebuah konstituen dalam organisasi itu sendiri. Itu sih. Jadi niatkan baik untuk mengembangkan diri di luar akademik. Karena apa? Karena sekali lagi kita di sini udah dikaruniai nih, udah lolos UGM kayak gitu loh. Udah dengan lingkungan yang luar biasa gini, kalau kita nggak mengembangkan diri sejauh mungkin, sejauh yang kita bisa, itu akan sangat sia-sia kayak gitu. Betul. Ternyata emang keren banget ya dari tujuannya aja ya, pantas saja bisa menghasilkan manfaat juga yang banyak nih.
Tapi nih ya Mas Danis dan Mas Syafaat, biasanya nih kalau misalkan organisasi itu sering banget dikaitin dengan akademik. Kayak banyak banget nih apalagi himbauan muda yang masih bingung ikut organisasi gak ya atau ikut ambis akademis aja ya gitu kan ya. Jadi tuh kalau misalkan nih dari Mas Danis dan Mas Syafaat sendiri lebih mengutamakan apa? Apakah akademik ataukah organisasi? Agak berat ya. Berat banget ini. Di bawah santai aja Mas. Oke, akademik atau organisasi yang pasti bisa berjalan dengan bersamaan kalau aku. Karena apa? Udah terbukti sendiri ya mungkin akademik dengan tekstual ya IPK aku ya segitulah, teman-teman tahu sendiri kan gitu. Dan organisasi pun masih bisa jalan. Artinya kedua ini tidak saling membebani tapi saling melengkapi, saling berkolaborasi. Misal dalam akademik kan kita butuh kayak public speaking tadi, beberapa project di akademik itu sendiri, misal ada suatu tugas dari dosen dan sebagainya, kan kita juga butuh public speaking, kita juga butuh manajemen SDM, kita juga butuh manajemen program kayak gitu. Itu pun kita dapat dari luar itu dan saling melengkapi lah satu sama lain. Dan di organisasi pun sendiri kita nggak keluar jauh-jauh sekali dari akademik. Misal dari LEM sendiri beberapa kali kita menulis sebuah kajian untuk ya entah peraturan pemerintah, entah apapun itu yang berkaitan juga dengan dunia kehutanan. Jadi di sini saling melengkapi lah. Kita nggak usah membeda-bedakan antara organisasi dengan akademik maupun sebaliknya kayak gitu. Oke, kalau itu udah menjawab banget sih dari Mas Danis. Tapi kalau masih awal-awal dulu ya kayak masih dilema gitu loh. Karena apa namanya? Di lain sisi tujuan kita kuliah ini apa, pengen dapat ilmu kan, terus itu juga dari tuntutan dari orang tua, gimana caranya kita bisa belajar baik, terus dapatkan IPK yang terbaik. Terus juga di lain sisi memang kita harus punya masuk di organisasi itu apa sih, kenapa kita pengen masuk organisasi itu, tahu tujuannya dulu apa. Nggak mungkin kan kita mau masuk organisasi kalau tidak ada kepentingan sama sekali kan. Jadi itu memang betul-betul harus kayak misalnya dulu pas awal-awal aku nggak mikir maksudnya nggak mikir akademik, tapi pas udah seiring berjalannya waktu aku mikir wah ternyata akademik itu luar biasa, karena aku mikir itu IPK aku jelek banget dulu pas awal-awal. Jadi kayak aduh kalau aku kayak gini terus kayaknya bakal sulit. Jadi kayaknya aku harus berusaha untuk menyimbangkan. Mungkin udah diwakili sih sama Mas Danis tadi. Jadi kayak kuncinya tuh harus seimbang ya Mas, antara akademik sama organisasi dan tahu prioritas dari masing-masing kepentingan gitu Mas. Betul sekali. Benar. Kan tadi Mas Syafaat sekilas tuh bahas tentang relasi ya. Pasti dari organisasi itu kita bisa dapat banyak relasi kayak gitu. Nah menurut Kak Syafaat dan Mas Dani sendiri, manfaat yang bisa didapat dari relasi itu gimana sih? Sepenting apa relasi itu dari kehidupan perkuliahan sekarang gitu? Kalau menurut aku teman itu merupakan salah satu aset, terutama bagi perantau ya. Menurutku itu salah satu aset yang mungkin kita bisa minta tolong, kita bisa berbagi cerita, kita bisa berkeluh kesah gitu kan ke mereka, tahu permasalahan apa dan kemudian mereka bakal nyari solusinya sama-sama gitu loh. Itu yang menurutku bakal penting banget ketika kita udah punya relasi, karena saling membantu. Apabila kita juga nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa gitu kan bakal sulit gitu loh. Kita nggak bisa jalan sendiri, apalagi kita nih di daerahnya orang gitu. Kalau aku gitu, mungkin dari Mas Danis. Oke. Kalau perihal relasi menurutku itu silahkan disesuaikan dengan tujuan teman-teman gitu. Kalau memang tujuannya untuk memperluas wawasan, cari relasi yang sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya gitu. Tapi kalau memang untuk misal untuk kepentingan tertentu kayak gitu dan itu butuh maintenance yang lumayan, itu juga cari relasi tapi juga butuh maintenance, karena yang susah sekarang adalah bagaimana maintenance relasi, bagaimana mempertahankan sebuah relasi biar tetap dipercaya sama orang dan kita juga memberikan kepercayaan pada orang. Jadi nggak cuma yang penting luas, yang penting banyak, enggak. Kita juga harus maintenance, kita juga harus punya relasi yang berkualitas. Entah kita yang mengambil sebuah manfaat dari relasi-relasi kita ataupun kita yang memberikan manfaat ke mereka, kayak gitu sih kalau aku. Nah, dari pembicaraan kita ini kayaknya sudah sangat
Banyak banget nih, seru banget ya. Dan pastinya Rimbawan Muda nih juga bertanya-tanya satu pertanyaan yang sering banget dilontarkan nih. Ada nggak sih Mas Danis dan Mas Syafaat tips untuk bisa keterima ke suatu organisasi? Apalagi kan kita tahu ya banyak tahap seleksinya, ada wawancara ataupun eliminasi lainnya. Apalagi kalau lagi wawancara tuh sering banget deg-degan gitu. Mungkin Mas Danis dan Mas Syafaat bisa berbagi tips ke Rimbawan Muda. Tips untuk Bisa gabung ke keterima ke organisasi. organisasi. Iya. Oke. Kembali lagi ke tujuannya. Masuk organisasi buat apa? Kayak gitu. Dari situ mulailah teman-teman berlatih sesuai dengan bidang organisasi. Kan bidang organisasi ada banyak nih. Seperti LEM sama DPM, kalau aku mendefinisikan LEM sama DPM itu kan sebuah organisasi mungkin bisa dibilang kepemimpinan juga ya. Iya. Ataupun mungkin yang lain. Atau di UKM sendiri misal basket atau misal panahan atau berkuda dan sebagainya. Nah, tetapkan tujuan dan cari organisasi yang benar-benar teman-teman apa yang namanya passion di sana. Jangan asal cari organisasi, yang penting banyak organisasi dan sebagainya. Jangan. Kita juga tahu kalau wawancara pasti wah ini orang ini cari-cari nih, nggak serius nih, pasti kita tahu kayak gitu. Nah, dari situlah, dari passion situlah biasanya secara naluriah, secara alami teman-teman bakal mungkin ketika wawancara atau mungkin ketika seleksi itu bakal terlihat sendirilah bagaimana teman-teman berkeinginan luar biasa untuk masuk ke organisasi dan bermanfaat untuk organisasi itu. Oke, kalau ini udah menjawab banget ya, karena memang betul-betul kita berorganisasi itu memang karena passion gitu. Nggak mungkin kita milih organisasi langsung, wah ini aku pengen masuk ini. Nggak mungkin kan, jadi kayak memang betul-betul harus ada tujuan kenapa sih kita masuk sini. Dan kemudian juga ya sebagai organisasi yang kita pengen masuk itu ya memang sebagai wadah untuk kita berkembang, wadah kita untuk belajar. Di luar dari akademi sekaligus juga kita bisa belajar untuk bagaimana caranya membalanskan antara akademi, semisal nanti akademik relate dengan pembahasan di organisasi kita ya bakal kita jawab gitu loh. Jadi kayak apa namanya penting banget seperti itu. Jadi kayak harus fokus sama organisasi mana yang mau kita masukin gitu ya Mas, sesuai sama passion yang ada di dalam diri kayak Iya gitu. benar Benar banget. sekali. Oke, mungkin kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih, yang sekarang ini gimana sih Mas Danis dan Mas Syafaat bisa kasih pesan ke Rimbawan Muda, gimana sih cara mencari informasi untuk organisasi atau kegiatan apa yang bisa kita dapetin baik di dalam maupun di luar kampus yang pastinya sesuai sama passion di dalam diri kita Mas. Cepat mungkin. Boleh Kak Syafaat dulu. Waduh, kayaknya ini aku kurang literasi kayaknya ini untuk informasi. Kalau apa tadi? Maaf, bisa diulang tadi? Buat cari informasi tentang kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus gitu. Kalau di dalam kampus banyak ya, ada kayaknya udah semuanya setiap HMM, BSO dan BO tuh mempunyai kanalnya masing-masing, udah ada Instagram dan Facebook. Kayaknya semua saat ini dengan kondisi seperti ini semua sosial media kayaknya mulai aktif gitu loh, mulai diaktifkan. Mungkin bisa dari LEM, ada Instagramnya dan sebagainya. Tapi kalau untuk informasi dari luar nanti mungkin dari Mas Das mungkin bisa menjelaskan. Tapi kalau dari untuk tingkat UNIF itu ada BEM, terus kemudian ada MPM, terus kemudian ada beberapa UKM yang lain gitu, bisa dapatkan informasi. Tapi aku jujur sebenarnya kurang informasi banget sih terkait apa namanya literasi, di mana informasi aja yang bisa dapat. Mungkin Mas Danis bisa membantu. Aduh dilempar. Oke. Bener ya kata Syawat ya, setiap organisasi yang ada di kita alhamdulillahnya juga udah teratur sekali ya untuk kanal media informasinya, entah itu lewat sosial media Instagram, Twitter, Line dan sebagainya. Teman-teman tinggal cari sendirilah, ada LEM, ada BO, ada DPM, ada HMM, yang di UNIF ada UKM, ada BEM, ada MPM dan sebagainya. Dan di lain itu teman-teman juga mungkin bisa kenal organisasi itu lewat nongkrong kayak gitu. Iya, benar banget. Jadi teman-teman silahkanlah nanti ketika ada ajakan nongkrong ya tolong tolong patuhi peraturan juga ya. Karena kan ini PPKM. Mungkin Iya, nongkrongnya nongkrong online lah kayak gitu. Iya. Tapi dari nongkrong itu biasanya kita dapat ini ya, dapat informasi tentang misal organisasi A ini lagi buka nih gini dan sebagainya, organisasi B dan sebagainya, itu sesuai passion. Dan mungkin aku juga pesan terakhir ya ini ya. Jangan pisahkan antara akademik dan organisasi kemahasiswaan. Itu keduanya saya bisa melengkapi. Akademik sendiri pun beberapa skillnya butuh juga dari organisasi pun demikian. Misal kemarin contoh nyatanya
satu kelas yang saya ikuti itu ada kebijakan ya, kebijakan kehutanan terutama, dan ilmu kebijakan kehutanan bisa saya dapat juga dari kita berorganisasi. Misal kita mengkritisi pemerintah lewat tulisan kajian, misal kajian tentang yang terbaru kemarin ada Sangihe lah, ada kajian tentang food estate lah, ada kajian tentang yang lain-lain kayak gitu. Itu juga bisa kita korelasikan lah satu sama lain. Mungkin dari situ teman-teman jangan memisahkan akademis sama organisasi, karena kita bisa berjalan bersama. Iya. Jangan lupa sering nyari-nyari informasi juga ya. Maksudnya mahasiswa itu udah malas-malas nyari gitu loh. Oke. Udah dapat informasi tapi hanya di scroll aja. Padahal sebenarnya sudah sesuai dengan passionnya mereka seperti itu. Wah, ternyata nih dari obrolan kita ini nih, apalagi di episode pertama kali ini, ternyata topiknya nih udah seru banget ya buat rimbawan muda yang sedang menonton. Dan memang banyak banget manfaatnya, membuka wawasan bagi para rimbawan muda yang sedang menonton. Dan terima kasih banyak juga kepada Mas Danis dan Mas Syafaat yang telah menemani kita berbincang-bincang bersama. Di tengah kesibukan menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita di Pelestari Pod episode pertama. Sekali lagi Kita sibuk terima nggak kasih sih, ya Des? Mas. Sibuk nggak sih? Nggak tahu. Teman-teman ribuan muda, jangan lupa untuk selalu ikutin kelanjutan dari Pelestari Pod episode selanjutnya dengan cara pantengin terus sosial media dari PPSMI Pelestari ya. Aku Rona. Dan aku Anandio, pamit undur diri. Sampai jumpa di Pelestari Pods berikutnya. Dadah. Dadah!